앉아있어, 앉아있어. 존나 부장 새끼가 씨발. 누구냐면은 아이씨. 우와. 여기서 오이마세. Yeah. Came in 17. Damn. Film dibuka dengan latar tempat pelabuhan. Terlihat banyak sekali gangster yang sedang menyelundupkan barang terlarang. Terlihat juga ada seseorang yang sedang disiksa, yang ternyata seorang kanit reskrim yang sedang memata-matai mereka. Tidak lama setelah itu, datanglah seorang pria. Diketahui ia bernama Sungchul. Sungchul yang mengetahui jika ada polisi pun langsung menghabisi nyawa polisi tersebut. Ia pun memarahi habis-habisan rekan yakuzanya yang bernama Tomo. Keesokan harinya di tempat yang berbeda terlihat ada keributan di tengah jalan hingga membuat kemacetan parah. Seok-do, seorang polisi yang kebetulan bete karena macet pun memberikan obat bius untuk mereka semua. Akibat tindakan itu, Taesok yang seorang kanit di timnya memarahi Seok-do. Di waktu yang bersamaan, mereka pun mendapatkan panggilan berupa penemuan mayat wanita di area hotel. Sehingga mereka meluncur ke TKP. Hasil investigasi menunjukkan bahwa wanita itu tewas karena overdosis obat terlarang yang terbaru, yang bernama Hyper. Dan diperkirakan bahwa ini semua dibuat seolah-olah seakan bunuh diri. Setelah penelusuran singkat, Seok-do dan rekannya datang ke tempat di mana wanita itu terakhir berinteraksi. Mereka pun masuk ke dalam diskotik dengan menyamar sebagai pengunjung. Dan ketika akan masuk ke dalam ruang VVIP, Seok-do malah dihadang oleh penjaga. Dan alhasil, dengan upaya negosiasi, sang penjaga pun diberi bakso bogem. Ketika telah masuk, Seok-do mendengar percakapan tentang jual beli obat Hyper. Dan akhirnya Seok-do menyita dan melumpuhkan salah satu pemakai. Seok-do pun mendatangi pengedar yang sedang pesta pil itu. Dengan arahan santai yang tidak digubris, membuat Seok-do geram dan memberikan belayan hangat di wajah mereka. Di waktu yang sama, di tempat yang berbeda, Sungchul dan Tomo mendatangi ketua mafia Cina di kota ini yang bernama Mimi. Di sini mereka menawarkan pil Hyper yang sangat mahal di Jepang tapi sangat murah di Korea. Alhasil karena tergiur, Mimi pun memesan 20 kg dengan harga fantastis yaitu $300.000. Scene pun berpindah pada Seok-do yang sedang menginterogasi sang pemilik klub di mana obat itu tersebar. Dengan wawancara yang terlihat tidak jujur, membuat mereka mengeluarkan jurus andalan para polisi, sehingga sang pria itu memberikan informasi mengenai apa saja yang ia tahu. Dengan informasi yang ia terima, Seok-do mendatangi sebuah bar. Hasil penggeledahan menemukan barang bukti berupa pil Hyper. Di sini sang pemilik yang ketakutan langsung memberi informasi bahwa ia dapat obat ini dari kelompok Yakuza.
yang datang seminggu kali di suatu tempat fitness. Sedangkan Taesok dan yang lain mendatangi sebuah apartemen yang dicurigai sebagai tempat di mana pil itu terkumpul. Ketika telah berhasil melumpuhkan dan membawa semua barang bukti, Taesok dengan senang menelpon Seokdo. Namun hal yang tidak terduga terjadi. Akibat hal itu, barang bukti dan dua pelaku dilenyapkan agar kasus ini tidak terbongkar. Ternyata, otak dari ini semua adalah Sungchul. Ia sendiri langsung mendatangi Tomo dan mengancamnya. Jika ia terledor lagi, itu akan menjadi hari terakhirnya melihat matahari. Keesokannya, Tomo mendatangi rekannya di bidang penyelundupan yang bernama Kim. Di sini ia meminta agar barang ini dikemas ulang dan disimpan seaman mungkin. Sedangkan di tempat lain, Seokdo mendatangi para rekannya di rumah sakit. Di sini juga ia mendapatkan informasi lain di mana ada seorang kanit Resmob yang telah hilang ketika menyelidiki kasus ini. Alhasil, Seokdo mendapatkan misi double. 누구랑 붙었는지. 아니 근데 Seokdo pun datang ke Polres ibu kota untuk menemui para bawahan sang kanit. Dan kita dibuat terkejut bahwasanya ternyata Sungchul lah sang pembunuh adalah anak buah sang kanit tersebut. Hasil dari obrolan singkat mengenai titik terang kasus yang buntu ini berakhir dengan sikap kaku yang membuat Seokdo curiga pada mereka. Seokdo pun pergi dan meninggalkan kontak telepon. 그러면은 시다. 야 이순님. 간다. Shin pun beralih ke showroom sekaligus tempat fitness. Tempat ini dikelola oleh seorang pria yang bernama Chow. Tidak lama setelah itu, Chow dihadang oleh Seokdo. Karena Chow sok jago ketika akan dibawa, akhirnya pria berhati Hello Kitty itu dilumpuhkan dengan belayan manja. 죽기 싫으면 그냥 가. 아이씨. Di kantor polisi, ia memberikan informasi siapa saja Yakuza yang ia kenal. Ia pun memberikan foto Tomo dan Kim si pengemas handal. Shin pun berpindah, menyoroti Presiden Yakuza. Sang presiden sangat marah karena tahu jika Tomo dan Sungchul mengkhianatinya. Akhirnya ia mengirim pembunuh terbaik di dalam geng yang bernama Ricky. Di tempat lain, Sungchul dan Mimi akan melangsungkan transaksi. Namun pihak Cina sangat bete karena Tomo sang pembawa bahan tidak kunjung datang. Dan ternyata ketika Tomo menelpon, ia berkata bahwa Hyper telah ia bawa lari lantaran sang petinggi telah mengirim Ricky untuk memburu mereka. Alhasil dengan rasa malu, ia meminta kelonggaran 2 hari untuk mengirim barang tersebut. Dan benar saja, Ricky telah masuk ke dalam markas Tomo. Ia pun membantai seluruh anggota Tomo dan mencari barang tersebut. Dan ternyata Tomo dan barang yang ia cari telah dibawa pergi. 사이버예요. 1時間以上치고 있어. 아, Sementara itu, Seokdo mencari keberadaan Kim di sebuah klub. Yah, walaupun para gangster telah menghadangnya, tapi itu semua percuma. Karena pukulan Seokdo memiliki tekanan sekuat tandukan badak. 숨어? 아이씨. 야, 톰 어딨어? 배 때리지 마. Sementara itu, Tomo sendiri sedang terburu-buru mengemasi harta bendanya, yang tanpa ia sadari, Ricky telah datang menghampiri. Tak lama setelah itu, Seokdo pun datang juga, dan berpapasan dengan mereka. Alhasil, aksi pengejaran dan perkelahian singkat pun terjadi. Namun tiba-tiba di tengah itu semua, Seokdo malah ditabrak oleh Ricky,
yang membuat pengejaran berhenti sejenak. Tomo sendiri dibawa ke pelabuhan. Ia diminta menyerahkan barang tersebut. Namun Ricky tidak akan memberikan karena tahu endingnya seperti apa. Alhasil ia dibunuh dengan percuma. Sementara itu, Seokdo mendalami informasi dari Kim. Ia pun bertanda tanya pada seorang misterius yang sampai saat ini belum terbongkar. Seokdo pun langsung bergerak ke tempat di mana pil itu dibuat. Namun di sana mereka malah bertemu dengan anak buah Ricky yang kebetulan juga sedang mencari barang itu. Akhirnya, dengan upaya pencarian, mereka pun lebih dulu mendapatkan barang itu dan membawanya pergi. Seokdo pun langsung menemui Chow untuk diajak bekerja sama menjebak sang orang misterius yang sampai saat ini belum tahu siapa dia sebenarnya. Dan ternyata, Sungchul lah orangnya. Sungchul sendiri paham betul bahwa Sungchul sedang dijebak oleh para polisi yang telah menyetir Chow. Akhirnya ia menjalani sebuah rencana licik dan meminta Chow datang ke lantai 3 gedung di pelabuhan. Sungchul sendiri menemui Ricky dan mengajaknya kerjasama. Ricky yang senang akan hal itu langsung saja menunggu di tempat yang telah dijanjikan bersama Chow. Seokdo sendiri yang membuntuti dari belakang terpaksa harus tumbang lantaran terhantam benda tumpul. Dan ketika Ricky membuka tas tersebut, ia terkejut karena tas itu hanya berisi garam. Karena ternyata barang yang asli berada di dalam mobil dan telah diambil oleh Sungchul beserta anak buahnya. Ricky pun sangat marah karena telah dipermainkan. Ia pun meminta anak buahnya menghabisi Seokdo. Namun inilah yang terjadi. 시간이 없네. 맛있냐? 잠깐만 잡아줘. 뭔데? 아우. Setelah perkelahian singkat, Seokdo dan polisi lainnya mengejar ke arah GPS yang telah ditanam di dalam tas. Dan akhirnya ia dengan kencang menabrak mobil yang terlacak oleh GPS. Dan di momen ini Seokdo akhirnya mengetahui orang misterius di dalam lingkaran Yakuza Korea adalah Sungchul. Ia pun dengan sigap mengejar Sungchul hingga masuk ke dalam kantor. Dan perkelahian terjadi lagi. Tentu saja ini bukan perkara sulit. Sosok Ricky dan jajarannya saja yang terkenal buas diluluh lantas seorang diri. Apalagi seorang Sungchul yang hanya bermodal wajah nyolot. 그 얘기는 꺼내지도 마. Hasil perburuan pun selesai dan Kapten Taesok memberikan mereka semua bonus karena kerja keras yang mereka kerjakan. Film pun ditutup dengan ending yang sangat memuaskan. Itu saja alur singkat film The Roundup No Way Out. Kapan tidur beserta jajarannya mohon pamit. Happy nice day dan jangan lupa untuk bersenang-senang.